Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan semangat yang membara, kesehatan yang optimal untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi Covid. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi kepada masyarakat. Tetap seperti biasa, kita akan membahas masalah soal-soal karena tidak mungkin rasanya matematika atau statistika itu dikuasai tanpa adanya pemahaman soal-soal dari sumber yang terpercaya tentunya. Nah, dalam kasus kita ini, sumber yang terpercaya kita maksudkan adalah dari sebuah buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Sebelum kita masuk, pastikan Anda berikan subscribe, comment, like, and share. Ini semua digunakan sebagai pendukung untuk memotivasi channel ini untuk terus berkibar. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan dengan soal yang akan kita bahas. Kita sudah sampai kepada seri yang ke-85. Wow, keren bro. Jadi, you bayangkan aja kalau satu seri itu 2 soal, ada 85 seri, sudah 170 soal yang kita bahas. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk memberikan Anda semangat untuk terus berkuliah di program studi matematika. Biar lebih keren lagi, masuk Prodi Matematika Fakultas Sains Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim. Biar berjumpa dengan dosen kece, pengelola Kampus Dunia Maya, Dr. Rado Yendra. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soal 4.99, a delivery truck travels from point A to point B and back using the same route each way. There are 4 traffic lights on the route. Let's X1 denote the number of red lights the truck encounter going from A to B, and X2 denote the number encounter on the return trip. Data collected over a long period suggests that the joint probability distribution for X1, X1 is given by. Nah, soalnya ini masih soal yang seperti semula, bro. Dalam soal ini diberikan 2 variabel acak, ada X1, X2, dan diberikan joint probability distribution. Kalau disebut dengan joint probability distribution, pastilah dia discrete. Kalau dia disebut dengan joint density function, dia continue. Nah, itu aja. Jadi kalau dia discrete, dari 2 variabel acak, pasti ada namanya marginal X1, marginal X2, conditional density distribution, ekspektasi X1, dan seterusnya, bla 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 bla. Oke, kita akan lihat soal yang A, give marginal density of X1. Jadi kalau yang diminta density marginal, nah nama soal ini salah, bukan density marginal. Kalau density marginal itu untuk continue density. Nah itu juga hati-hati membaca soal ya. Kalau discrete tidak ada orang sebut density marginal, oke? Bukan density tapi densital probability atau marginal distribution. Oke. Tidak pakai kata-kata density. Ini cek untuk soal. Oke, kita lihat soal yang A. Jadi soal yang A ini dia minta adalah marginal distribution X1. Jadi kalau dia marginal X1 artinya apa? X1-nya tetap,
X2-nya bergerak. Jadi kalau begitu kita mulai dengan F1 yang sama dengan 0. Jadi kalau begitu kita mulai dengan X1 yang sama dengan 0. Ini marginal ya. X1 sama dengan 0. Artinya X1-nya tetap 0. Angka di depan itu punya X1. X2-nya bergerak dari 0. Nah, angka belakang S2 tambah F00 tambah F01. Ingat 0 punya X1 di depan tetap 0. X2 di belakang bergerak. Tambah F02. Ingat 0-nya tetap. X2-nya bergerak. Ditambah lagi dengan F03. Nah, ingat 0 tetap. X1-nya tetap 0. X2-nya bergerak. Tambah lagi F04. Ingat 0 punya X1. 4-nya punya si X2. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Ya, hasilnya ini X1-nya 0, 00 berarti 0,01. Nah, ini dia 0,01 ditambah 0 X1 1 X2-nya berarti 01 0,01 ditambah dengan 02 0,03 03 ditambah lagi dengan 0 0,0004 00 01 02 03 lagi 03 0,07 0,07 ditambah 0,4 0,01. Oke, kita jumlahkan seluruhnya berarti di sini 0,03 0,10 tambah 0,13. Berarti ini untuk marginal X1 sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan marginal X1-nya sama dengan 1. Ini kerjanya panjang, bro. Makanya kita bahas satu soal saja. Karena pertanyaan satu soal ini ada 4. X1 sama dengan 1 berarti X1-nya tetap 1. X2-nya bergerak dari 0. Tambah X1-nya tetap 1. X2-nya bergerak lagi menjadi 1. Tambah lagi F1-nya tetap X1. Ini 2-nya bergerak. Oke. Ditambah lagi dengan F13. Ditambah lagi dengan F14. Nah, ini dia. 14. Nah, ini untuk marginal X1-nya sama dengan 1. 10. Jadi kalau 10, ini 1, ini 0-nya berarti dia 0,03. 0,03 ditambah 11, ini 11, ini dia 0,05. 0,05 ditambah lagi dengan 1, 2, 0, ini 1, ini 2, 0,08, 0,08 ditambah lagi dengan 1, 3, 0,03, 0,03 ditambah lagi dengan 0,02, 0,02. Oke, kita jumlahkan seluruhnya, bro. 0,03 tambah 0,05 tambah 0,02, 0,10. 0,10 ditambah dengan 0,11, 0,21. Oke, 0,21. Oke, kita lanjutkan untuk marginal Fx sama dengan 2. Oke, marginal Fx sama dengan 2. Dengan cara yang sama, itu boleh kita buat 2-nya tetap, berarti F2, 20. Oke, 2-nya tetap, X2-nya bergerak dari 0. Tambah dengan F2-nya tetap, bergerak dari dengan X2-nya menjadi 1, tambah X1-nya tetap 2.
X2-nya bergerak 2, ditambah dengan X2-nya tetap 2. X3-nya bergerak menjadi 3, ditambah lagi dengan X1-nya tetap 2, bro. X2-nya bergerak menjadi 4. Nah, itu marginal kalau kita hitung X1 sama dengan 2. Kalau tadi X1 1 0 1 0 sekarang 2, artinya X1-nya tetap 2, X2-nya bergerak. Itu namanya marginal distribution. Oke, berarti kita hitung F20-nya 20, berarti ini dia, ini 20, ini 0, ini dia. Oh, ini dia. Berarti 0,03. Ditambah lagi 21, ini 2-nya, ini 1-nya 0,11. Ditambah lagi dengan 22, ini 2-nya, ini 2-nya pula, berarti 0,15. Ditambah 2,3, ini dia 0,01. Ditambah lagi dengan 24, 0,01 juga. Nah, jumlahkan saja. 0,11 tambah 0,15, 0,26. 0,26 tambah 0,04, 0,30, berarti ini 0,31. Oke, yang terakhir adalah untuk F. Belum terakhir, ini baru yang F untuk marginal X1 sama dengan 3. Kita belum masuk yang terakhir nih, 3 sama dengan, berarti 30. Nah, ini 30. Oke, berarti X1-nya tetap 3, X2-nya bergerak dari 0. Oke, jadi caranya sama saja. X1-nya tetap 3, X2-nya bergerak menjadi 1. Tambah lagi dengan X1-nya tetap 3, X2-nya bergerak 2. Ditambah lagi dengan X1-nya tetap 3, X2-nya bergerak 3. Ditambah lagi dengan X1-nya tetap 3, X2 bergerak jadi 4. Nah, caranya sama saja. 30 tadi 0,02. Sedangkan 31 0,07. 0,07 tambah 31 32 0,10 ditambah 33 0,03 ditambah lagi dengan 34 0,01 Oke, berarti kita hitung semua 0,10 tambah 0,10 berarti 0,23. Nah, yang terakhir untuk F4 kita ada masalah. Kita tidak tahu ini angka berapa. Tapi bisa dicek. Bagaimana cara menceknya? Jumlah keseluruhan tabel ini harus 1 gitu. Maka kalau hasil ini diketemukan, kalau kita jumlahkan seluruh hasil dalam tabel itu 1, berarti dia benar. Tetapi kalau dia kurang dari 1, dia salah. Nah, kita cek aja. Tadi kan kita udah dapatkan seluruhnya. Baris di atas tadi yang 00, 01, 02 tadi telah kita jumlahkan. Ini jumlahnya yang pertama tadi adalah 0,13. Jadi kita jumlahkan tadi ini bro, udah kita kerjakan. Yang untuk X1 tadi 0,21. Yang ini barisnya ini 0,21. Yang ini barisnya untuk 0,3. 0,2, 0 sudah. Oke.
1 juga sudah. 2 lagi. 2. Tadi Fx2 0,31. Baris ketiga juga sudah kita jumlahkan tadi menjadi 0,23. Nah, kalau kita jumlahkan ini 0,13 tambah 0,21 0,34. 0,34 tambah 0,31 0,65 0,65 tambah 0,23 0,88. Jadi baris terakhir ini haruslah dia 0,12. Nah, yang kita punya baru 0,1, 0,6, 0,7. 0,7 tambah 0,01 baru 0,9. 0,7, 0,9. Sedangkan kita ada 0,12. Berarti angka yang tidak jelas ini adalah 0,03. Kenapa 0,03? Karena kita jumlahkan dia harus 0,12. Kenapa harus 0,12? Karena seluruh jumlahnya ini harus 1. Nah, gitu, bro. Jadi walaupun soalnya tak jelas atau salah soal, kita masih punya ilmu untuk mendeteksinya. Oke, berarti kita jawab sekarang untuk marginal X1 sama dengan 4. Tadi di sini telah kita katakan adalah 0,03. Tadi udah kita cek, bro. Cara menceknya udah kita tes. Berarti dapat dicari dengan X1-nya tetap 4. X2-nya bergerak dari 0. Tambah lagi dengan X1-nya tetap 4. X2-nya bergerak lagi menjadi 1. X1-nya tetap 4. X2-nya bergerak menjadi 2, tambah lagi dengan F1-nya tetap 4. X2-nya bergerak 3, tambah lagi dengan Fx1-nya tetap 4, bergerak X2-nya menjadi 4. Kalau begitu di sini 0,01 ditambah 0,06 ditambah lagi 0,03 ditambah lagi dengan 0,01 ditambah lagi dengan 0,01. Jadi hasilnya menjadi 0,12. Yes, selesai untuk marginal X1. Nah, kebanyakan orang peneliti menulis marginal X1 ini ke dalam bentuk satu tabel, bro. Begini tabelnya, oke? Tabelnya dia notasikan variabel acak X1 tadi. Nah, oke, ini cara menulisnya. Dan dia pasangkan dengan nilai peluang marginalnya. Tadi X1-nya dimulai dengan 0, dilanjutkan dengan 1, lalu ada 2, lalu ada 3, dan the last one ada 4. Okay? This is a very simple case, bro. There is no difficult in this question. Oke, tadi F0 kita dapat nilai F0 tadi adalah 0,13. Sedangkan untuk F1 kita memiliki F1-nya 0,21. Oke, 0,21. Sedangkan F2-nya kita 0,31. Di sini 0,31. Sedangkan untuk lanjutnya F3-nya 0,23. Jadi 0,23. Oke, dan terakhir adalah 0,12. Nah, kapan dikatakan benar marginal yang kita lakukan? Nah, ini di sini pentingnya. Kadang orang bisa buat
tapi ceroboh karena dia tidak menilai apakah yang dia buat itu benar apa salah. Dikatakan marginal itu benar jika jumlah peluangnya itu 1. Artinya 0,13 ditambah 0,21 ditambah 0,31 ditambah 0,23 ditambah 0,12 hasilnya harus 1. Nah, karena hasilnya benar 1, berarti dia benar. Nah, oke bro. Saya rasa soal yang A ini telah sukses kita jawab. Kita lihat dengan soal B. Soal B kita lanjutkan dengan marginal Y. Nah, marginal Y sama saja. Marginal Y kita notasikan dengan mula-mula, bukan Y, sorry, X1, X2. Marginal X2 itu sama. Dimulai dari marginal X2 sama dengan 0. Artinya, di sini X2-nya tetap 0. X1-nya bergerak. Jadi dimulai dari 0, 0. Ditambah X1-nya bergerak menjadi 1. X2-nya tetap 0. Ditambah dengan X1-nya bergerak menjadi 2. X2-nya tetap 0. Ditambah lagi dengan X1-nya bergerak menjadi 3, F2-nya tetap 0. Ditambah lagi dengan X1-nya tetap dia bergerak menjadi 4, X2-nya itu 0. Nah, mudah saja bro. Kalau tadi penjumlahan secara membaris, kalau sekarang menjumlah secara kolom, X00 ini dia 0,01. 01 mengolom dia ke bawah dia 0,03. Tambah 0,03. Tambah lagi 20 mana 02 bukan 20 cara membacanya X1-nya 2. X2-nya 0, ini dia 0,03. Ditambah lagi dengan 30, 0,02. Ditambah lagi the last one adalah 40, 0,01. Okay, this is a very simple case. I think you are all is very stronger, so you can understand what I talking about, bro. Yes, mantap, bro. Berarti ini soal kita sekarang adalah 0,01 tambah 0,03 tambah 0,03, 0,07 tambah ini adalah 0,10. Oh, it's very simple sekali. Kita lanjutkan marginal untuk X2 equal to 1. Okay, this is the marginal distribution for X2 is equal to 1. I think this is the same case with the another, with the question before. Ya mantap juga bahasa Inggrisnya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau begitu, ini sama dengan X2-nya yang tetap 1, X1 bergerak. Berarti 01 tambah dengan 11. Oke, tambah dengan 11. Ingat, X2-nya tetap 1, X1-nya bergerak menjadi 21. Untuk X3, untuk X3 seterusnya, X3-nya tetap. Untuk yang berikutnya, X1-nya 3, X2 tetap 1. Untuk berikutnya begitu juga, X1-nya bergerak menjadi 4, X2-nya bergerak tetap 1. Nah, ini dia berarti dengan cara yang sama, 01 adalah 0,01. 0,01 ditambah lagi dengan 11 0,05. Ditambah lagi dengan 21. 21 tentu di sini dia 0,11.
ditambah lagi dengan 31. Ini dia 0,07. Ditambah lagi 41 0,06. Oke. Oke, kita hitung. Berarti di sini 0,01 0,06 0,06 tambah 0,11 0,17. 0,17 ditambah dengan 0,07 0,24 tambah 0,06 berarti 0,30. Oke, sangat simpel sekali soalnya, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan dengan marginal untuk X2 sama dengan 2. X2 sama dengan 2. Artinya X2-nya tetap 2, X1-nya bergerak. Kalau begitu X1-nya kita mulai dari 0. Ingat, angka di depan punya X1, angka di belakang punya X2. Tetap konsisten seperti itu. Oke, 02 ditambah dengan F01. Kok 01 lagi? 12. Saya sendiri pun tidak konsisten, bro. Ini hati-hati ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti 02. X1-nya bergerak menjadi 1, X2-nya tetap 2 ditambah dengan X1-nya bergerak 2, X2-nya tetap 2 ditambah lagi dengan X1-nya bergerak menjadi 3, X2 tetap 2. The last one is the F X1 is equal to 4. And then X2 equal to 2. Ini dia. Okay, the very simple. You can do it by yourself. Oke, kita coba hitung. Berarti 0,2. Berarti di sini ada 0,03. 0,03 ditambah dengan 0,08. 0,08 ditambah lagi dengan 0,15 ditambah lagi dengan 0,10. Ingat sebelumnya ini telah kita rubah menjadi 0,03. Oke, ini ditambah dengan 0,03. Oke, ini dia semuanya, kita jumlahkan saja. 0,03 tambah 0,8, 0,11. 0,11 tambah 0,15, 0,26. 0,26 tambah 0,10 itu 0,36. 0,36 ditambah 0,03 adalah 0,39. Nah, ini harus jelas, bro. 0,39. Jadi kalau kita memperhatikan polanya untuk X2 sama dengan 3, pasti kalian pada paham semua cukup menjumlahkan kolom. Nah, ini kolom X1-nya adalah untuk X2-nya sama dengan 3. Jadi kalau meskipun kita tidak menulis rumus secara full, kita telah melihat trennya, kita pasti akan melihat bentuk bahwa untuk marginal X3 cukup jumlahkan kolom X2 sama dengan 3. Berarti di sini adalah 0,07 ditambah lagi dengan 0,03 ditambah lagi dengan 0,01 ditambah lagi dengan 0,03 ditambah lagi the last one is a 0.01. Okay, it's so very easy. Okay, you can see that after we do the same case from the marginal for X2, we are
can make the very simple for this case. We only take summation from the X2 column. Itu wah, gila bahasa Inggris aja bro. Ini bahasa Inggris bahasa Inggris orang Indonesia bro. Bahasa Inggris orang Ocu ini. Ocu. Oke, kita lanjutkan. Berarti 0,7 ini 0,10. 0,10 ditambah dengan 0,15 berarti adalah 0,15. Jadi dengan cara yang sama kita bisa melakukan untuk marginal X2 sama dengan 4. Ini yang terakhir. Caranya bagaimana? Sama caranya. Jumlahkan kolom X2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini adalah 0,01 ditambah lagi dengan 0,02. Oke. Ini 0,02 ditambah lagi dengan 0,01 ditambah lagi dengan 0,01. Oke, ini tambah lagi dengan 0,01 sama dengan 0,01, 0,02, 0,01, 0,04 berarti 0,06. Oke. Nah, selesai kita lakukan marginal untuk X1, X2 dari X0, X1 dari X2-nya 0 hingga X2-nya 4, maka jawabannya ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan mendaftarkan setiap X2 dengan marginalnya. Sama dengan tadi, kita daftarkan X2 dan kita daftarkan Fx2-nya atau tadi kita sebut Hx2. Hx2. Nah, ini Hx2-nya. Tadi dimulai dari 0, lalu diikuti oleh 1 X2-nya, lalu diikuti oleh 2, dan diikuti oleh 3, lalu diikuti oleh 4. Nah, ini dia. Berarti untuk 0 tadi telah kita hitung 0,10. Ini tadi 0,10. Sedangkan untuk 1 tadi kita hitung 0,30. 0,30. Untuk 2, X2 sama dengan 2-nya 0,39. Untuk S3-nya adalah 0,15. Dan untuk X4-nya adalah S24-nya 0,06. Sama pertanyaan tadi, apakah yang kita buat ini benar? So how can we check this answer is correct? Only one question, we must summation the all of the marginal for X2. If you can find the result is equal 1, so you answer is the correct. Wah, gila bahasa Inggrisnya, bro. Bahasa Inggris. Oh, cuni, bro. Jadi kalau kita jumlahkan 0,10 tambah 0,30, ini 0,40, 0,40, 0,79 ditambah 0,21, berarti benar dia 1. Berarti apa yang kita lakukan, baik marginal untuk X1 maupun marginal untuk X2, itu telah kita lakukan dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang yang C, itu kita ditanya, give the conventional density distribution. Nah, ini salah lagi nih, bukan density ya. Berkali-kali kita lihat buku ternama pun tidak konsisten. Conventional probability distribution. Di sini harusnya probability karena dia discrete. Nah, ini jadi juga harus belum tentu buku yang berkualitas memberikan soal yang
benar. Nah, tapi soalnya itu mohon nih, kalau dia discrete tidak ada kata-kata density tapi probability distribution. Oke. Nah, kita jawab untuk yang C. Nah, ini yang C ini perlu kita jawab karena yang C ini sangat enak untuk dijawab. Kita tahu yang C ini kalau dikatakan bersyarat, kondisional itu bersyarat, fx1, kita tengok soal balik, fx1 bersyarat x2-nya 3. Oke, jadi untuk fx1 bersyarat x2-nya sama dengan 3, artinya ini apa? Artinya kita harus mencari hasil x1-nya yang ada x2-nya 3. Nah, ini dia nih x2-nya 3. Nah, oke. Dibagi dengan marginal distribution x2 sama dengan 3. Nah, ini yang dikatakan bersyarat. Lalu bagaimana cara mencari x1 yang x2-nya itu 3? Mudah saja. Caranya adalah fx1-nya bergerak dari 0, berarti dia 0, 3 ditambah dengan F, ini dia, ditambah F1 3, ditambah dengan F2 3, oke. X1, X3 itu artinya ya bro, X1-nya bergerak, X2-nya 3, ditambah dengan X1-nya 2, di sini 3, ditambah dengan ditambah dengan F3 3, oke, ditambah dengan F4 3, 4 3, dibagi dengan, nah ini dia, pembaginya adalah marginal distribution dari fx2 sama dengan 3. Mana dia fx2 sama dengan 3? Lihat yang hx2 sama dengan 3 itu 0,15. Nah, inilah dia nih. Ini yang disebut dengan marginal x2 sama dengan 3 tadi. Pembaginya adalah 0,15. Nah, kenapa 0,15? Sudah kita sebutkan pembaginya adalah marginal x2 sama dengan 3. Oleh sebab itu kita cari 0,3 itu tadi, x1-nya 0, x2 3, 0,01 tambah 13, 0,03 tambah 0,03, terus tambah 0,02 tambah 0,01. Ini dia tadi. 03. Oh, salah, bro. Sorry. 03 0,07. Sorry, salah. 03 ini dia 0,7. 13 ini dia 0,01. Nah, ini yang benar. Oke, ini yang benar. Jadi kalau kita lihat 0, X1-nya 0, X2-nya 3, 0,07, 0,3, 0,10, 0,10. X2-nya harus 3. Berarti 01. Oke, ini 0, berarti 0,15, 0,3. Nol bersyarat fx1, kondisional x1, x2, 3, berarti x1. Berarti di sini 0,15. Oke. Coba kita lihat dulu soal yang dimaksud itu. Give conditional probability distribution X1. Oke. Bersyarat X3, berarti fx1.
X3. Oke, kita lihat X1, X3. Ada 0,03. Oke, berarti 0,15 dibagi 0,15 berarti nilainya adalah 1. Oke, ini 1. Untuk fx1 bersyarat x2, x1 bersyarat x2, x1-nya itu adalah 01, 03, 13. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya, kita lihat soal yang berikutnya. Give the expected X1. Oke, kita give expected X1. Jadi kalau expected X1 itu saya rasa semua bisa. Ekspektasi X1. Ingat X1 itu marginal. Kalau dia diskrit, tentu caranya adalah apa caranya? Tentu caranya X1 yang dimulai dari 0. Oke. Dimulai dari 0 dikali dengan fx1 sama dengan 0. Oke. Ditambah dengan 1 dikali dengan fx1 sama dengan 1. Ditambah dengan 2 dikali, nah ini dia dikali dengan f marginal x1-nya sama dengan 2. Ditambah dengan, kita buat ke bawah, ditambah lagi dengan 3 dikali dengan marginal fx1 sama dengan 3. Ditambah lagi dengan 4 dikali dengan marginal x1 sama dengan 4. Nah, tinggal cek kolom marginal aja, bro. Berarti di sini 0. Dikali, kita lihat marginal X1-nya. Marginal X1 tadi telah kita buat adalah ini dia, ini marginal X1 marginal X0 sama dengan 0-nya adalah 0,13. Berarti di sini 0 kali dengan 0,13 ditambah dengan 1 dikali marginal X1. Marginal X1 tadi telah kita cari 0,21. 0,21. Oh, ini 0,21 atau tolong diperhatikan 0,21 ditambah lagi dengan 2 dikali dengan marginal X1 sama dengan 2. Ini X1 sama dengan 2. Oke. X1 sama dengan 2 tadi telah kita dapat 0,31. Jadi 2 dikali 0,31 terus 31 ditambah lagi 3 dikali marginal X1 sama dengan 3. Marginal X1 sama dengan 3 0,23. Oke, 0,23. Ditambah lagi dengan 4 dikali marginal X1 sama dengan 4, 0,12. Nah, hitung aja lah, tekan kalkulator dapat hasilnya tuh. 0 kali 0,13 tambah 1 dikali 0,21 tambah 2 dikali 0,31 ditambah 3 kali 0,23 ditambah 4 kali 0,12. Untuk berikutnya ekspektasi X2. Sama saja ekspektasi X2 ini tetap dimulai X2-nya dengan 0. Pengalinya marginal HX2 sama dengan 0. Nah, ini dia. Ditambah lagi dengan 1 karena variabel acak X2-nya itu dari 0 sampai 4. Dikali dengan
marginal X2 sama dengan 1. Nah, ini dia. Ditambah lagi dengan marginal, ditambah lagi 2 dikali marginal HX2 sama dengan 2. Marginal X2 sama dengan 2. Ditambah lagi dengan 3 dikali marginal. Oke, dikali marginal HX, marginal X2 sama dengan 3. Dan jelas one yang terakhir adalah ditambah lagi dengan 4 dikali marginal X2 sama dengan 4. Oke. Nah, tinggal tengok tabel saja. Berarti di sini 0 dikali marginal X2 sama dengan 0. Mana tadi dia? Marginal X2 sama dengan 0. Berarti ini dia 0,10. Berarti 0 dikali 0,10. Oke. Ditambah lagi dengan 1 dikali dengan marginal X2 sama dengan 1, 0,30. Ditambah lagi dengan 2 dikali marginal X2-nya adalah 0,39. Ditambah lagi dengan 3. Kalau 3 tadi marginal X2 untuk X3-nya adalah 0,15. Oke, dikali dengan 0,15. Ditambah yang terakhir untuk X2 sama dengan 4. Dikali dengan marginal X4 0,06. Nah, pakai kalkulator saja selesai ini, bro. Sama dengan tadi. Ini pakai kalkulator untuk expected dari X1 selesai. Ini pakai kalkulator pun untuk expected margin variabel acak X2 juga selesai. Hanya tinggal 0 kali 0,10 tambah 1 dikali 0,30 tambah 2 dikali 0,39 ditambah 3 kali 0,15 ditambah 4 kali 0,06. Kalau nggak dapat, antukkan kepala di dinding, jangan sampai pecah. Itulah ngeri itu kasarnya tuh. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup menarik. Satu soal itu banyak yang kita bahas. Makanya untuk seri ke-85 ini saya rasa cukup kita untuk satu soal saja. Pastikan Anda selalu bersama Kampus Dunia Maya untuk berlayar bersama, melihat soal-soal dalam teori probabilitas. Oke, pastikan sekali lagi jangan lupa berikan subscribe. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Undur diri dulu, pastikan patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.